Cinderella. Cerita versi ini merupakan karya Brothers Grimm yang berjudul Aschenputtel. Cinderella adalah gadis baik hati yang kehilangan ibunya. Ayahnya menikah lagi dengan wanita kejam yang memiliki dua putri yang juga kejam. Sejak itu, Cinderella dijadikan pelayan dan tidur di abu kotoran dan dipanggil Aschenputtel. Ia sering menangis di makam ibunya. Di makam itu tumbuh pohon hazelnut ajaib. Merpati di pohon itu sering mengabulkan permintaannya. Ketika pangeran mengadakan pesta 3 malam untuk mencari calon pengantin, Cinderella memohon bantuan pada pohon hazelnut ajaib tadi. Merpati memberinya gaun indah dan sepatu emas. Ia datang ke pesta tanpa dikenali dan menari dengan pangeran setiap malam, lalu kabur. Pada hari ketiga, sepatu emasnya tertinggal. Pangeran mencari pemilik sepatu. Dua kakak tiri Cinderella mencoba mengenakannya. Satu memotong jari dan satunya memotong tumit kakinya agar muat. Entah apa yang ada di pikiran emaknya, sampai rela potong jari kaki dan potong tumit kaki. Udah gila nih orang. Tapi darah di sepatu mengungkap kebohongan mereka. Sepatu pas di kaki Cinderella, dan ia pun dikenali. Cinderella menikah dengan pangeran. Saat di pernikahan mereka, para merpati mencungkil mata kedua kakak tirinya sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Sleeping Beauty. Cerita versi ini merupakan karya Guillaume Battista Basile yang berjudul Sun, Moon, and Thalia. Ketika bayi Thalia lahir, seorang peramal mengabarkan Thalia akan tercelakai oleh serpian flax, sehingga sang ayah melarang masuknya semua benda yang terbuat dari flax ke istana. Namun saat dewasa, Thalia penasaran melihat wanita tua memintal flax. Saat menyentuhnya, ia tertusuk serpihan dan jatuh tertidur seperti mati. Sang ayah terpukul, menempatkannya di istana terpencil. Suatu hari, seorang raja sedang berburu dan tidak sengaja masuk ke istana itu. Ia menemukan Thalia tertidur, dan raja itu langsung melakukan hubungan itu, lalu meninggalkannya. Emang babi nih orang. Dalam tidurnya, Thalia melahirkan anak kembar. What the hell? Jadi dia sedang hamil dan melahirkan dalam kondisi tidur. Gimana caranya? Anak kembar itu diberi nama Sun dan Moon, dan dirawat oleh seorang peri. Salah satu anaknya secara tidak sengaja mengisap jari Thalia, yang membuat serpian flax itu tertarik keluar. Dan Thalia pun bangun. Suatu hari, raja kembali, menemukan Thalia dan anak-anaknya. Lalu mereka jatuh cinta. Sayangnya, sang ratu yaitu istri raja cemburu, memerintahkan agar anak-anaknya dan agar dagingnya dimakan sang raja. Tapi Koki menyelamatkan mereka dan menggantikannya dengan daging kambing. Ratu selanjutnya ingin membakar Thalia. Namun raja tiba tepat waktu dan menghukum sang ratu serta pengkhianat lainnya dengan hukuman mati. Sedangkan Koki diangkat menjadi kepala istana. Akhirnya raja menikahi Thalia dan mereka hidup bahagia bersama anak-anaknya. Hercules. Hercules atau nama aslinya adalah Herakles, adalah putra dewa Zeus dan wanita manusia bernama Alcmene. Sejak lahir ia dibenci oleh Hera, istri Zeus, karena Herakles adalah hasil perselingkuhan Zeus dengan manusia. Saat bayi, Herakles mencekik 2 ular kiriman Hera, menunjukkan kekuatan luar biasa sejak dini. Saat dewasa, Hera membuat Herakles menjadi gila, hingga ia secara tragis membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Untuk menebus dosa itu, ia harus menjalani 12 tugas dari Raja Eurystheus. Tugas-tugas ini sangat berbahaya dan legendaris. Membunuh singa Nemea, membunuh Hydra, menangkap rusa emas Serenian hidup-hidup, menangkap babi Erymantian raksasa hidup-hidup, membersihkan kandang 3000 sapi Augias dalam 1 hari, membunuh burung Stimpalian, menangkap banteng buas Kreta, mencuri kuda Diomedes, mencuri sabuk Hippolyta, mencuri sapi milik raksasa Geryon, mengambil apel emas Hesperides, dan menggiring Cerberus. Setelah menyelesaikan semua tugas dengan kekuatan, kecerdikan, dan bantuan para dewa, Herakles menjadi pahlawan terbesar Yunani, namun hidupnya tetap penuh tragedi. Herakles akhirnya tewas karena pakaian beracun yang diberikan istri barunya, tanpa sengaja. Setelah kematiannya, para dewa mengangkat Herakles menjadi dewa, dan ia tinggal di Gunung Olympus. Ia dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan pengorbanan dalam mitologi Yunani. Tarzan. Cerita versi ini merupakan karya Edgar Rice Burroughs yang berjudul Tarzan of the Apes. Seorang pasangan aristokrat, John dan Alice Clayton, terdampar di pantai Afrika dan memutuskan untuk tinggal di dalam hutan. Kemudian mereka memiliki seorang anak. Anak itu diberi nama John Clayton II. Setelah ibunya meninggal karena gila, ayahnya dibunuh oleh Kercek, pemimpin klan gorila. Kemudian bayi itu diadopsi oleh Kala, seekor gorila betina, dan bayi itu diberi nama Tarzan. Saat Tarzan dewasa, dia menemukan peta dunia manusia dan berbagai dokumen lewat kabin orang tuanya di hutan. Tarzan belajar membaca sendiri meski nggak bisa bahasa Inggris. Kala lalu terbunuh oleh suku hutan Afrika, dan Tarzan berhasil membalas dendam kepada mereka. Karena Tarzan merasa makhluk superior, dia membunuh Kercak untuk menjadi raja klan gorila. Kemudian sekelompok ekspedisi tiba, termasuk Jane Porter, ayahnya, dan sepupunya Tarzan, yaitu William Cecil Clayton. Tarzan menyelamatkan Jane dari bahaya hutan dan jatuh cinta kepadanya. Ketiga orang itu akhirnya pergi dari pulau setelah tim penyelamat Prancis datang.
Tarzan mendapatkan tawaran dari perwira Prancis karena telah menyelamatkannya dari suku pedalaman Afrika. Tawaran itu adalah mengajaknya ke Amerika untuk bertemu dengan Jane Porter. Tarzan akhirnya mengejar Jane ke Amerika, menyelamatkannya dari kebakaran, dan mengetahui ia bertunangan dengan sepupunya sendiri, William Cecil Clayton. Meskipun Tarzan terungkap sebagai keturunan aristokrat yang memilih menolak gelarnya demi kebahagiaan Jane dan kembali ke hutan. Snow White. Cerita versi ini merupakan karya Brothers Grimm yang berjudul Sneeuwwitchen. Seorang ratu berharap ingin seorang anak yang kulitnya seputih salju. Harapannya terkabul. Lahirlah Snow White. Tak lama setelah itu, sang ratu meninggal dan raja menikah lagi dengan wanita cantik tapi sombong dan memiliki cermin ajaib. Si ratu jahat ini selalu bertanya ke cermin ajaib, siapa yang paling cantik di dunia? Dan jawabannya adalah Snow White. Hingga Snow White beranjak remaja dan melebihi kecantikannya, sang ratu cemburu. Dia memerintahkan pemburu untuk membunuh Snow White dan mengambil organ dalamnya untuk dia makan. What? Tapi si pemburu tak tega melakukannya. Snow White melarikan diri ke hutan dan tinggal bersama 7 kurcaci. Sang ratu menyamar sebagai nenek tua untuk membunuh Snow White. Ratu memasangkan korset yang sangat ketat agar Snow White tewas, tapi kurcaci berhasil menyelamatkannya. Ratu memberikan sisir beracun agar Snow White tewas, tapi kurcaci berhasil menyelamatkannya. Ratu memberikan apel beracun agar Snow White tewas, tapi kurcaci gagal menyelamatkannya. Para kurcaci menaruh jasad Snow White ke peti kaca, dan ada seorang pangeran yang memohon untuk membawa peti itu. Saat peti itu terjatuh, tiba-tiba sisa apel beracun tadi keluar dari mulut Snow White, dan Snow White kembali hidup. Aneh ini mah. Kemudian pangeran menikah dengan Snow White. Si ratu marah dan datang ke pernikahan mereka. Tapi si ratu dihukum harus memakai sepatu besi yang panas membara dan dipaksa menari sampai akhirnya mati. The Little Mermaid. Cerita versi ini merupakan karya Hans Christian Andersen yang berjudul The Little Mermaid. Seorang mermaid muda tinggal di lautan bersama keluarganya dan dia penasaran dengan dunia manusia. Suatu hari dia menyelamatkan seorang pangeran dari kapalnya dan si mermaid jatuh cinta kepada pangeran itu. Tapi si pangeran tidak ingat siapa yang menyelamatkannya. Untuk bisa bersama pangeran, si mermaid membuat perjanjian ke penyihir laut untuk bisa merubahnya menjadi manusia. Tapi bayarannya adalah lidahnya diambil dan rasa sakit yang luar biasa saat berjalan di darat dan harus menikahi si pangeran, apapun itu. Jika tidak, si mermaid akan melebur menjadi gelembung air. Mermaid langsung pergi ke daratan dan dia berhasil berubah menjadi manusia. Dan saat dia berjalan di darat, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, membuat kakinya berdarah. Lalu si pangeran menolongnya dan diundang ke istana untuk menari di hadapan pangeran. Si mermaid menahan sakit yang luar biasa saat menari. Pada akhirnya, si pangeran menikahi seorang putri yang dia percaya telah menolongnya waktu di kapal, dan mermaid kecewa sambil berdarah-darah. Si penyihir laut menawarkan solusi untuk menyelamatkan si mermaid, yaitu dengan memberikan rambut para saudarinya untuk diubah menjadi belati, dan menyuruh para saudarinya untuk memberikannya ke mermaid di kapal yang membawanya. Mermaid disuruh untuk membunuh pangeran agar bisa kembali menjadi spesies semula, tapi mermaid tidak tega dan memutuskan untuk melompat ke laut saat fajar tiba, dan mermaid tewas menjadi gelembung air. Pinocchio. Cerita versi ini merupakan karya Carlo Collodi yang berjudul Pinocchio. Pinocchio adalah boneka kayu yang dibuat oleh tukang kayu miskin, Geppetto. Geppetto ingin memperlakukannya sebagai anak sendiri. Setelah dibuat, Pinocchio sudah terlahir nakal, keras kepala, dan menghina Geppetto. Dan Pinocchio bertemu dengan teman pertamanya, yaitu si jangkrik, yang menasihatinya untuk jangan jadi bocah brengsek. Tanpa banyak bicara, Pinocchio membunuhnya dengan palu. Setelah Pinocchio hidup, ia langsung kabur, menolak sekolah, dan suka berbohong. Pinocchio mengalami banyak petualangan berbahaya sebagai hukuman karena sikap buruknya. Dia hampir terbakar hidup-hidup, ditangkap oleh pembunuh bayaran, dan dipukuli. Penderitaan tidak sampai di situ. Pinocchio juga ditipu oleh 2 kriminal, yaitu si rubah dan si kucing. Mereka berdua berpura-pura ingin membantu Pinocchio, tapi hal mengerikan terjadi. Pinocchio berakhir tergantung di atas pohon. Oh my god. Dan Pinocchio mati. Wait, kenapa dia bisa mati? Bukannya dia boneka ya? Tak disangka muncullah peri biru untuk menyelamatkan Pinocchio dari kematian. Dan sebagai hukuman, dia juga diubah menjadi keledai. Pinocchio juga dijual ke sirkus. Karena kakinya patah, dia akhirnya dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan raksasa, bukan paus, dan menemukan Geppetto di dalam perut ikan. Bagaimana bisa? Dari situlah dia tobat dan menyelamatkan Geppetto. Sebagai hadiah, Pinocchio diubah menjadi manusia asli oleh peri tadi. Mulan. Cerita versi ini merupakan karya Chu Renwo yang berjudul Romance of the Sui and Tang. Mulan adalah anak yang berbakti kepada ayahnya, dan dia menggantikan ayahnya sebagai seorang prajurit perang. Suatu hari saat berperang, Mulan tertangkap oleh pasukan musuh. Dia ditangkap oleh prajurit wanita yang bernama Xianyang, yang mana dia adalah putri jenderal dari kerajaan musuh. Tak disangka kemudian mereka berdua berteman baik. Setelah perang berakhir dan dimenangkan oleh kerajaan Tang, ayahnya Xianyang dieksekusi karena berpihak kepada musuh. Karena tidak mau ayahnya dieksekusi, Mulan dan Xianyang memohon untuk bersedia menggantikan
menggantikan ayahnya untuk dieksekusi. Karena mereka berdua berani demi melindungi orang tua, akhirnya mereka mendapat penangguhan hukuman dari Kaisar Taizong. Mulan dan Xianyang mendapatkan harta dan jabatan oleh Kaisar Taizong, dan Mulan lebih memilih pulang ke kampung halamannya. Saat pulang, dia kaget. Ternyata ayahnya sudah meninggal di waktu yang lama, dan ibunya menikah lagi. Dan si raja yang memerintah ayahnya untuk berperang memanggil Mulan untuk menjadi selirnya. Karena harga dirinya lebih tinggi, Mulan lebih memilih untuk Pocahontas. Cerita ini merupakan versi cerita aslinya. Pocahontas lahir pada sekitar 1596 dan nama aslinya adalah Amonut. Ada yang bilang Matoaka. Nama Pocahontas adalah nama panggilan saja dan merupakan anak dari seorang kepala suku Powhatan. Saat Pocahontas umur 10 tahun, suku Powhatan menyambut kedatangan pihak dari Inggris. Salah satunya adalah John Smith. BTW tidak ada hubungan asmara antara John Smith dan Pocahontas. Singkat cerita, John Smith akan dieksekusi oleh suku Powhatan. Namun Pocahontas datang untuk menghentikan aksi itu. Dia meletakkan kepalanya sendiri di atas batu eksekusi agar meluluhkan hati ayahnya. Dan di bagian ini, para sejarawan mempertanyakan keakuratan cerita ini. Banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Dikatakan Pocahontas juga sering memberikan makanan ke beberapa pemukiman orang Inggris untuk bisa bertahan di musim kelaparan. Saat Pocahontas tumbuh dewasa, dia diculik oleh pasukan Inggris karena diketahui peralatan dan senjata milik koloni Inggris telah dicuri oleh suku Powhatan. Pocahontas dibawa ke pemukiman Inggris dan diberi nama Rebecca setelah dibaptis sebagai Kristen dan bertemu dengan calon suaminya yaitu John Rolfe. Mereka menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Thomas Rolfe. Mereka bertiga pindah ke Inggris dan diundang ke istana untuk menemui Raja Inggris. Pertemuan itu menjadi simbol integrasi suku pribumi dengan masyarakat Inggris. Singkat cerita, Pocahontas ingin pulang ke kampung halamannya dan tiba-tiba pingsan dan jatuh sakit, lalu meninggal. Diketahui dia meninggal karena pneumonia, TBC atau disentri. Ia dimakamkan di gereja St. George di Gravesend, UK. Frozen. Cerita versi ini merupakan karya Hans Christian Andersen yang berjudul Snedroningen atau The Snow Queen. Sosok troll iblis menciptakan cermin yang dapat memutarbalikkan kebaikan menjadi buruk. Cermin itu pecah dan serpihannya menyebar di dunia. Jika serpihan itu mengenai mata dan hati manusia, manusia itu akan menjadi dingin dan jahat. Ada sepasang sahabat yang bernama Kai dan Gerda. Mereka adalah teman akrab. Serpihan kaca tadi mengenai mata dan hati Kai, sehingga Kai jadi jahat. Kai yang jahat melukai Gerda. Dan tiba-tiba muncul sosok berjubah putih misterius. Sosok itu menculik Kai dan membawanya ke istana. Ternyata sosok misterius itu adalah The Snow Queen. The Snow Queen mencium pipi Kai untuk menghilangkan ingatannya. Kai tidak ingat siapa itu Gerda dan siapa dirinya. Tapi Gerda berusaha keras untuk menyelamatkan Kai dari The Snow Queen. Gerda melewati berbagai rintangan, mulai dari bertemu penyihir tua, gagak dan rusa yang bisa bicara, dan bertemu dengan penyihir lokal Finland yang baik hati. Setelah Gerda menemukan kastil The Snow Queen yang terbuat dari dinginnya es dan salju, Gerda menemukan Kai yang sedang duduk sendirian di atas danau yang membeku sambil menyelesaikan puzzle yang harus membentuk kata eternity dari serpian es. Jika Kai berhasil, maka dia akan dibebaskan oleh The Snow Queen. Karena ingatannya telah hilang, jadi dia kesusahan membentuk kata itu. Gerda langsung menghampiri Kai sambil menangis. Air mata Gerda jatuh ke hati Kai yang telah beku dan mengembalikannya semula. Dan air mata Kai telah membuat matanya terbebas dari serpian cermin troll iblis tadi. Ingatan Kai kembali lagi dan mereka berdua menari. Saat mereka menari, huruf serpian es itu membentuk kata eternity dengan sendirinya. Akhirnya Kai bisa bebas dan kabur bersama keluar dari istana es itu. Kai dan Gerda mengalami pertumbuhan fisik menjadi orang dewasa, tapi hati mereka tetaplah anak-anak.